Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Kurniati Saidah, NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori TAM, DTPB, dan UTAUT. Langsung saja yang pertama, TAM. TAM merupakan salah satu teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Bagaimanapun, yang namanya model yang bagus itu tidak hanya memprediksi, namun idealnya juga harus bisa menjelaskan. TAM memberikan dasar untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan dari penggunanya. Di samping dibangun oleh dasar teori yang kuat, salah satu kelebihan dari model TAM lainnya adalah dapat menjawab kegalauan pertanyaan dari banyaknya sistem teknologi yang ternyata gagal diterapkan di perpustakaan. Hal ini disebabkan oleh penggunanya yang tidak mempunyai niat untuk menggunakannya. Sesuai dengan istilah TAM, bahwa A singkatan dari acceptance artinya penerimaan, sehingga bisa dikatakan bahwa TAM merupakan suatu model analisis untuk mengetahui perilaku pengguna akan penerima teknologi. Jika melihat pengertian TAM dari Wikipedia, TAM is an information system theory that models how users come to accept and use technology. Maksudnya, yaitu TAM merupakan satu teori sistem informasi yang modelnya bagaimana pengguna datang untuk menerima dan menggunakan teknologi. Awalnya, Davis menggunakan sebanyak 14 ukuran sebagai indikator yang ada dalam perceive useful and perceive is of use. Selanjutnya, memulai dengan kajian ke-1 yang merupakan uji coba awal atau studi prates yang dilakukan untuk mengetahui reliabilitas maupun validalitas dan memperoleh hasil berupa 10 macam indikator. Mengenai apa saja indikatornya, seperti pada gambar 1 berikut. Selanjutnya, pada kajian kedua, Davis melakukan uji coba prototipe atau model dengan memperkecil indikator sehingga menjadi lebih baik dan lebih praktis. Analisis dilakukan waktu itu dengan menghitung korelasi maupun analisis regresi mengenai indikator dari persepsi kemudian penggunaan dan persepsi kebermanfaatan seperti pada gambar berikut. Setelah diperkenalkan oleh Davis tahun 1986, model TAM banyak digunakan dan dikembangkan oleh para peneliti lainnya. Oleh karena itu, dalam pengembangannya telah mengalami modifikasi. Misalnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Venkatesh dan Davis tahun 1996. Hal ini seperti apa yang dikutip dari Kaptur, modifikasi model TAM yaitu dengan mengeliminasi variabel sikap terhadap penggunaan. Peneliti lainnya, yaitu Gahtani, juga memodifikasi model TAM dengan menggabungkan variabel intensitas perilaku penggunaan dan penggunaan sistem secara aktual menjadi variabel penerimaan. Perubahannya seperti nampak pada gambar di atas. Model TAM dapat dijelaskan bahwa persepsi pengguna terhadap suatu sistem akan mempengaruhi sikap penggunaannya. Menurut Davis dalam Portner dan Dontu 2006 bahwa TAM menunjukkan persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan merupakan suatu kepercayaan terhadap adanya teknologi baru yang mempengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaan teknologi. Intinya, TAM sudah teruji sebagai tolak ukur dalam tujuan dan perilaku pengguna dalam memanfaatkan teknologi. Yang kedua adalah DTPB. Studi ini menggunakan model teori kombinasi teknologi acceptance model atau teori planet behavior. Ini sering juga disebut dengan decomposite theory of plant behavior yang menerangkan perilaku seseorang dengan konstruksi model multidimensional. Perbedaan model teori ini dengan model teori resonant action terletak pada faktor penentu sikap. Pada model DTPB menjelaskan bahwa sikap tidak hanya tergantung pada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan,
tetapi juga dipengaruhi oleh kompatibilitas. Kompatibilitas di sini didefinisikan sebagai sejauh mana inovasi cocok dengan nilai-nilai yang dianut oleh adopter saat ini, termasuk pengalaman penggunaan sebelumnya dan kebutuhan saat itu. Taylor and Todd, 1995. Berikut faktor penentu dalam model DTPB. Yang pertama, persepsi resiko, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dalam menggunakan. Lalu ada kompatibilitas, norma subjektif, keyakinan diri sendiri, dan kondisi fasilitas. Yang terakhir ada sikap, persepsi, kontrol perilaku, dan minat perilaku. Yang ketiga ada UTAUT. UTAUT merupakan salah satu model penerimaan teknologi terkini yang dikembangkan oleh Van Kattesh dan kawan-kawan. UTAUT menggabungkan fitur-fitur yang berhasil dari 8 teori penerimaan teknologi terkemuka menjadi satu teori. Kedelapan teori terkemuka yang disatukan di dalam UTAUT adalah Theory of Recent Action atau TRA, Technology Acceptance Model atau TAM, Motivational Model atau MM, Theory of Planned Behavior atau TPB, Combined TAM dan TPB, Model of PC Utilization atau MPTU, Innovation Diffusion Theory atau IDT, dan Social Cognitive Theory atau SCT. UTAUT terbukti lebih berhasil dibandingkan ke-8 teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70% varian pengguna. Setelah mengevaluasi ke-8 model, Van Kattesh dan lain-lain menemukan 7 konstruk yang tampak menjadi determinan langsung yang signifikan terhadap behavioral attention atau use behavior dalam satu atau lebih di masing-masing model. Konstruk-konstruk tersebut adalah performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitation, condition, attitude toward using technology, dan self-efficacy. Setelah melalui pengujian lebih lanjut, ditemukan 4 konstruk utama yang memainkan peran penting sebagai determinan langsung dari behavior, intention, dan use behavior, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Sedangkan yang lain tidak signifikan sebagai determinan langsung dari behavioral attention. Di samping itu, terdapat pula 4 moderator, gender, age, voluntariness, dan experience yang diposisikan untuk memoderasi dampak dari 4 konstruk utama pada behavioral, intention, dan use behavior. Gambar ini menampilkan keterkaitan antara determinan dan moderator ini. Berikut adalah definisi dari setiap variabel penelitian yang dibuat berdasarkan model UTAUT. Yang pertama, performance expectancy merupakan tingkat ekspektasi yang dimiliki setiap individu bahwa penggunaan sistem dapat meningkatkan kinerja di pekerjaannya. Yang kedua, effort expectancy didefinisikan sebagai tingkat kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan suatu sistem. 3. Social influence didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individual mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang lain yang akan mempengaruhi penggunaan sistem yang baru. Yang terakhir, facilitating condition merupakan tingkat seseorang percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknikal tersedia untuk mendukung sistem. Oke, sampai di sini penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.